Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel tradisional, tempat lo cari info cerdas seputar kesehatan. Hari ini, kita bakal bongkar soal sayuran. Gak semua sayur itu aman, apalagi buat penderita asam urat. Banyak yang gak sadar, beberapa sayuran justru bisa jadi pemicu nyeri sendi. Gua bakal bahas sayuran mana aja yang harus diwaspadai, lengkap dengan penjelasan ilmiah dan tips pengganti yang lebih aman. Jadi, siapin kopi, duduk santai, dan simak sampai habis biar nggak salah pilih menu. Let's get started. Mulai dari yang paling legendaris, bayam. Siapa sih yang nggak kenal Popeye, si pelaut kuat yang selalu jadi pahlawan setelah makan sekalang bayam? Dari kecil, kita sering banget lihat di TV, Popeye langsung jadi super kuat tiap habis makan bayam. Banyak orang tua juga akhirnya nyuruh anaknya makan bayam biar sehat dan kuat kayak Popeye. Tapi, apakah benar bayam selalu jadi pilihan sehat untuk semua orang? Di film, Popeye jadi kuat makan bayam. Tapi di dunia nyata, nggak semua orang bisa dapat manfaat yang sama dari bayam. Apalagi buat yang punya masalah kesehatan tertentu, seperti asam urat. Buat penderita asam urat, bayam justru bisa jadi musuh dalam selimut. Banyak yang nggak sadar, makanan yang kelihatannya sehat ini bisa memicu masalah besar kalau dikonsumsi sembarangan. Bayam itu tinggi purin, zat alami yang kalau dipecah tubuh, berubah jadi asam urat. Kalau kadar asam urat naik, bisa menumpuk di sendi dan bikin nyeri luar biasa. Jadi, walaupun bayam kaya vitamin dan mineral, kandungan purinnya tetap harus diwaspadai. Kalau lo punya riwayat asam urat, makan bayam bisa bikin sendi lo nyeri, bengkak, bahkan sampai nggak bisa jalan. Serangan asam urat itu nggak main-main, bisa bikin aktivitas sehari-hari terganggu parah. Studi dari Arthritis Foundation bilang, bayam termasuk sayuran dengan purin sedang tinggi. Artinya, risiko asam urat naik setelah makan bayam itu nyata sih, apalagi kalau dikonsumsi sering atau dalam jumlah banyak. Solusi? Hindari bayam, atau minimal rebus dan buang airnya, karena sebagian purin larut di air rebusan. Tapi tetap saja nggak bisa dijamin sepenuhnya aman. Risiko tetap ada, apalagi buat yang sensitif. Ganti dengan selada, timun, atau wortel. Sayuran ini rendah purin, jadi lebih aman buat penderita asam urat. Selain itu, rasanya juga segar dan bisa jadi alternatif sehat di menu harian. Jangan sampai demi sepiring pecel, lo harus menderita gout akut. Nikmat sesaat bisa berujung derita panjang kalau nggak hati-hati pilih makanan. Ingat, Popeye itu kartun, nyeri sendi lo nyata. Jangan sampai terjebak mitos, karena kesehatan lo yang jadi taruhannya. Pilih makanan dengan cerdas, bukan ikut-ikutan. Pengetahuan itu kekuatan, bro. Dengan tahu mana makanan yang aman, lo bisa tetap sehat tanpa harus mengorbankan kenyamanan hidup. Jadi jangan cuma percaya sama cerita kartun, cek fakta, dan jaga kesehatan sendi lo mulai sekarang. Kangkung, favorit sejuta umat, ternyata juga mengandung purin yang cukup bikin was-was. Makan kangkung sesekali oke, tapi kalau jadi menu harian, siap-siap serangan gout. Penelitian Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, konsumsi sayuran berpurin tinggi bisa meningkatkan risiko asam urat. Solusi? Ganti tumis kangkung dengan capcay, tauge, atau labu siam. Banyak alternatif sayur yang lebih aman. Jangan sampai kenikmatan sesaat bikin lo sengsara berhari-hari. Anggap kangkung kayak mantan toksik, kelihatan enak, tapi ujungnya nyakitin. Move on ke sayuran yang lebih sehat. Mencegah lebih murah daripada mengobati. Pilih cerdas, bro. Kacang panjang, si renyah serbaguna yang sering jadi bintang di banyak masakan Indonesia, ternyata juga masuk daftar waspada buat kamu yang peduli kesehatan. Banyak orang mengira sayur hijau ini selalu aman, padahal ada fakta penting yang sering terlewatkan. Kandungan purin kacang panjang memang sedang, nggak setinggi kacang-kacangan lain seperti kacang merah atau kacang tanah. Tapi, kalau kamu suka mengombinasikannya dengan sayur lain yang juga tinggi purin, efeknya bisa double dan bikin tubuh kerja ekstra keras untuk mengolahnya. Banyak yang nggak sadar, satu piring urap yang kelihatan sehat bisa jadi pesta purin kalau isinya kacang panjang, tauge, bayam, plus lauk seperti tempe, tahu, atau bahkan daging. Kombinasi ini bisa memicu penumpukan asam urat, apalagi kalau dikonsumsi rutin tanpa kontrol. Solusi biar tetap bisa makan enak tanpa was-was, ganti kacang panjang dengan labu siam, terong, atau timun yang kandungan purinnya jauh lebih rendah. Variasi sayur ini nggak cuma bikin menu lebih aman, tapi juga menambah warna dan tekstur di piringmu. Kreatif dalam memilih menu itu kunci hidup sehat.
Jangan ragu bereksperimen dengan berbagai jenis sayuran, supaya kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi, tanpa harus khawatir sama risiko asam urat. Efeknya kalau bandel dan tetap nekat makan berlebihan, serangan gout bisa datang tiba-tiba, bikin sendi bengkak, merah, dan nyeri luar biasa. Rasa sakitnya bisa sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan jalan pun jadi susah. Dulu, penyakit ini dikenal sebagai penyakit raja, karena sering menyerang bangsawan yang suka makan enak. Tapi sekarang, siapa aja bisa kena, tanpa pandang usia atau status sosial, apalagi kalau pola makan nggak dijaga. Jadi, jangan remehkan si hijau panjang ini. Bisa jadi teman sehat kalau dikonsumsi bijak, tapi bisa juga berubah jadi lawan kalau dimakan berlebihan tanpa kontrol. Pilih langkah aman, perhatikan kombinasi makanan, dan jangan sampai hidup lo panjang deritanya, gara-gara salah pilih menu. Ingat, kesehatan itu investasi jangka panjang. Main catur aja. Jangan main-main sama asam urat. Pilihan ada di tanganmu. Mau hidup sehat dan aktif, atau harus sering ke dokter karena sendi bermasalah. Yuk, bijak memilih. Asparagus, sayuran mewah di restoran, ternyata juga tinggi purin. USDA catat, 100 gram asparagus mengandung purin sedang, plus asparagin yang bisa memperberat kerja ginjal. Buat penderita asam urat, asparagus bisa jadi masalah. Solusi? Ganti asparagus dengan buncis, kentang atau selad. Jangan malu minta ganti menu di restoran. Kesehatan lo lebih penting. Masak di rumah? Pilih brokoli atau paprika. Efek samping lain, asparagus bikin bau pesing khas di urin. Jangan silau sama yang mewah. Kenali tubuh lo sendiri. Diet sehat itu personal. Nggak semua cocok buat semua orang. Pilih sayur yang setia, bukan yang sekadar tren. Jamur favorit vegetarian ternyata juga tinggi purin, apalagi jamur kering seperti shiitake. Banyak yang nggak sadar, sup jamur kering itu sepurin buat penderita asam urat. Solusi? Batasi konsumsi jamur, pilih jamur segar dalam porsi kecil, dan hindari jamur kering. Ganti jamur dengan tahu, tempe, atau sayuran rendah purin. Pizza, pilih topping paprika atau bawang, bukan jamur. Efek buruk serangan gout, bahkan masalah pencernaan lo. Jangan sampai hobi makan jamur, bikin lo nggak bisa jalan besok paginya. Nikmati jamur sesekali saja, dalam porsi kecil. Jadilah penikmat makanan yang cerdas, bukan yang rakus. Pilih menu dengan teliti, bro. Kembang kol, si putih keriting, juga mengandung purin sedang. Banyak yang nggak sadar, nasi kembang kol atau sup krim kembang kol bisa menumpuk purin kalau dikonsumsi rutin. Studi penting membatasi kembang kol untuk penderita asam urat. Solusi? Moderasi. Jadikan kembang kol sebagai pendamping, bukan makanan pokok. Ganti dengan zucchini, labu siam, atau kubis. Pizza, pilih thin crust dengan topping sayur aman. Efek buruk, serangan gout, nyeri sendi, dan kerusakan jangka panjang. Jangan tertipu tampilan polosnya. Isi kembang kol nggak sepolos itu. Kenali musuhmu, bahkan kalau dia sayuran sehat. Pilih menu dengan bijak. Daun melinjo, final boss asam urat di Indonesia. Banyak orang nggak sadar, bahan yang satu ini sering banget jadi bintang utama di sayur asem, makanan khas yang hampir selalu ada di meja makan orang Indonesia. Tapi di balik rasanya yang khas dan teksturnya yang unik, melinjo ternyata menyimpan bahaya tersembunyi buat penderita asam urat. Daun dan biji melinjo, apalagi emping, punya kandungan purin super tinggi. Purin ini, kalau masuk ke tubuh, akan diubah jadi asam urat. Nah, kalau kadar asam urat naik, siap-siap aja sendi-sendi lo bisa bengkak dan nyeri parah. Emping yang renyah dan gurih itu ternyata juga jadi musuh dalam selimut buat penderita asam urat. Penelitian IPB menunjukkan daun melinjo bisa mengandung lebih dari 150 mg purin per 100 gram. Itu udah tinggi banget dibanding sayuran lain. Biji melinjo? Lebih parah lagi, kandungan purinnya bisa 2 kali lipat. Jadi, bukan cuma daunnya yang bahaya, tapi juga bijinya yang sering jadi pelengkap sayur asem. Makan sayur asem pakai emping, resep serangan gout tercepat. Kombinasi ini memang nikmat, tapi buat yang punya riwayat asam urat, efeknya bisa langsung terasa. Sendi bisa mendadak nyeri, bahkan sampai nggak bisa jalan. Banyak yang nggak sadar, satu porsi kecil aja udah cukup buat memicu serangan. Solusi? Hindari total, nggak ada tawar-menawar. Jangan tergoda walau cuma sedikit. Sekali makan, risikonya bisa langsung terasa. Lebih baik mencegah daripada menyesal kemudian. Kalau makan di luar, pastikan sayur asem tanpa melinjo. Jangan ragu buat tanya ke pelayan, minta sayur asem yang benar-benar bebas melinjo dan emping.
Banyak restoran sekarang sudah paham soal ini, jadi jangan malu buat request. Bikin sendiri di rumah, ganti dengan labu siam, jagung, atau nangka muda. Sayur asam tetap segar dan lezat, tanpa harus pakai melinjo. Variasi sayuran ini juga lebih aman buat kesehatan sendi dan tetap memberikan rasa yang khas pada sayur asam. Kerupuk. Pilih kerupuk udang atau bawang, bukan emping. Banyak pilihan kerupuk yang lebih aman dan tetap enak disantap bareng sayur asam. Jangan sampai kerupuk jadi penyebab serangan asam urat berikutnya. Efek buruk serangan gout cepat dan parah. Nyeri hebat, bisa berlangsung lama. Rasa sakitnya bisa bikin aktivitas sehari-hari terganggu, bahkan sampai harus istirahat total. Jangan anggap remeh, karena serangan asam urat bisa datang kapan saja setelah konsumsi melinjo. Melinjo itu musuh nomor 1 penderita asam urat. Banyak makanan tradisional yang pakai melinjo, tapi buat penderita asam urat, ini pantangan utama yang harus dihindari. Jangan kompromi. Kesehatan lo lebih penting dari semangkuk sayur asam. Camkan itu. Pilihan ada di tangan lo. Dan dengan sedikit usaha, lo tetap bisa menikmati sayur asam tanpa harus takut serangan asam urat. Ingat, hidup sehat dimulai dari pilihan kecil di meja makan. Ternyata, nggak semua sayur itu aman buat penderita asam urat. Kuncinya, pengetahuan dan kontrol diri. Terapkan info ini, pilih menu dengan cerdas, dan share ke orang terdekat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel tradisional. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan, lo yang tentukan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap cerdas dan kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.